Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi, saya Paskalis Iswari. Saudara, Bea Cukai ini lagi jadi bulan-bulanannya netizen di media sosial. Sejumlah kasus secara berdekatan dan bersamaan muncul membuat masyarakat dapat peluang untuk mengkritisi kinerja Bea Cukai yang sebenarnya dari dulu nih emang sering dapat sorotan. Lalu apa saja sih insiden yang muncul belakangan ini? Pertama saudara, ada kasus soal sepatu yang diungkap oleh akun @radika_altaf. Jadi Radika ini cerita, ia beli sepatu di luar negeri, harganya 10 juta rupiah. Tapi tiba-tiba dikenakan bea masuknya 30 juta rupiah, 3 kali lipat saudara. Padahal waktu Radika ngecek di aplikasi mobile Bea Cukai, harusnya bea masuknya hanya 5,8 juta rupiah. Kok bisa sih sampai 30 juta rupiah? Nah, Bea Cukai akhirnya buka suara saudara untuk kasus sepatu ini. Jadi sebenarnya awalnya ada indikasi perbedaan harga antara yang dilaporkan pihak pengirim dengan harga sepatu yang sebenarnya. Harga yang dilaporkan adalah 500.000 untuk sepatu tersebut. Tapi Bea Cukai menemukan harga di website internasional ternyata harganya sekitar 8,8 juta rupiah. Bahkan Bea Cukai sempat confirm nih ke DHL Jerman sebagai ekspedisi dari negara asal. Mereka bilang kalau harga sepatunya itu 11 juta. Nah, akhirnya karena ada perbedaan harga, Bea Cukai ngitungnya dengan harga 8,8 juta. Hasilnya ini perhitungannya. Jadi pertama ada bea masuk dari harga 8,8 juta, 30%-nya adalah 2,6 jutaan. Lalu ada PPN 11%. 1,2 jutaan, PPh impor 20%, 2,2 jutaan, dan nah yang ini yang besar banget nih, sanksi administratif yang mencapai 24.736.000. Kalau di total akhirnya semua muncul nih harganya hampir 31 juta rupiah. Terus orang-orang nanya juga nih, akhirnya mengkritik dari perhitungannya Bea Cukai ini. Kenapa sanksinya gede banget? Harus sampai 24 jutaan. Ternyata saudara, kalau Anda baca ada undang-undang yang mengatur soal denda yang akan dikenakan untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia dengan selisih harga. Nah, dendanya itu besarannya adalah dari 100% sampai 1000%. Dihitung dari total kekurangan harga tersebut. Kayak tadi kalau dilaporin 500.000 pada harganya 8 juta berarti kan selisihnya besar banget nih. Nah, itu yang akan dihitung dengan kisaran 100 sampai 1000%. Akhirnya kalau di kasus ini dapatlah harga 24,7 juta. Kementerian Keuangan bilang sebenarnya hal ini perlu dilakukan supaya masyarakat ini disiplin saat membeli barang dari luar negeri, melaporkan harga yang sebenarnya. Ada denda dan lain-lain. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan, ini kan untuk menghargai, menghormati yang patuh. Kalau yang patuh tidak diapresiasi, nanti jangan sampai masyarakat ikut-ikutan tidak patuh. Maka demi mengapresiasi yang patuh, yang belum patuh diberi denda, supaya nanti bisa ikutan patuh. Nah, teman-teman media membantu menyampaikan ke publik, ini kan dalam rangka mengedukasi, sudah tahu saya caranya, seperti itu prosedurnya, besok bisa kita ikuti dengan baik. Itu tadi sepatu, kita geser ke kasus kedua adalah soal mainan. Ini kasusnya saudara. Jadi kasus ini diunggah dari akun @medirenaldi yang ia cerita nih kalau dia dapat kiriman mainan Megatron tapi kirimannya itu tertahan di Bea Cukai. Harusnya ia bisa dapat tanggal 25 April lalu tapi malah dikenakan pajak hampir $1.700 padahal harganya cuma $900. Nah, untuk permasalahan ini Bea Cukai bilang sebenarnya kasusnya mirip dengan kasus sepatu tadi yang harganya jauh lebih rendah dari yang aslinya ketika harga itu dilaporkan. Atau istilah di Bea Cukai ini adalah indikasi under invoicing yang artinya laporan harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga aslinya. Artinya kembali balik ke aturan tadi akan ada penghitungan untuk bea masuk dan juga sanksi. Tapi kalau di kasus ini saudara, bukan masalah dari besaran denda yang harus dibayar, tapi ada cerita lain yang akhirnya bikin Medi Renaldi
Rinaldi ini nyesek karena ternyata ketika Rinaldi dapat barangnya, akhirnya dapat di tangan dia, mainan Megatron yang sudah dibongkar ada kerusakan di dalamnya. Jadi kardusnya ada yang penyok dan juga robek. Nah, untuk kasus ini, perusahaan jasa titipan dalam hal ini adalah DHL Express Indonesia mengaku sudah berkomunikasi dengan Rinaldi lalu juga dengan Bea Cukai. Menurut DHL, kerusakan tersebut sudah dilaporkan dan akan diatasi sesuai standar operasional yang berlaku. Itu secara SOP itu gampang atasin. Jadi pihak saya dengan consign itu sedang diskusi. Kita sudah tunjukkan CCTV camera footage juga bagaimana shipment itu dihandle. Betul pada Pak Askolani tadi katakan terlihat prosesnya gampang sekali. Kita yang keluarkan, kita yang masukkan. Dan kita sudah tunjukkan bahwa tak mungkin shipment itu damage di sini. Tapi tak mengapa, kita akan huraikan dengan consignee tertentu dan saya pikir isu ini akan berlanjutan lah ya. Okay? Kita geser ke kasus terakhir, saudara. Nah, ini adalah kasus terakhir yang diceritakan oleh Ijal Zaid. Jadi dia bercerita kalau ada barang bantuan alat pembelajaran tunanetra dari Korea Selatan yang nggak kunjung keluar, tertahan di Soekarno-Hatta, bahkan sudah 2 tahun karena tertahannya dari tahun 2022. Dan ada biaya yang harus dibayar, yaitu penyimpanan barang 361 juta rupiah dan pemberitahuan impor barang khusus 116 juta rupiah. Kalau untuk kasus ini sudah disampaikan juga oleh Bea Cukai, ada kekeliruan pelaporan dokumentasi deklarasi jenis barang. Jadi sebenarnya bantuan alat belajar ini berupa keyboard braille ini adalah barang hibah untuk sekolah luar biasa. Harusnya dilaporkannya dalam bentuk tersebut bahwa ini adalah barang hibah untuk SLB, bentuknya adalah keyboard braille dengan jumlah 20 keyboard. Tapi ketika barang tersebut masuk melalui pintu Soekarno-Hatta, yang dilaporkan adalah barang kiriman biasa. Akhirnya ada kekeliruan deklarasi. Harusnya barang hibah untuk sekolah, tapi malah dibuat sebagai barang kiriman biasa. Akhirnya proses pengurusannya nggak dilanjutin dan barang-barang tersebut mondok di Soekarno-Hatta ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai. Ini aturannya kembali kami sampaikan saudara, harusnya dari pihak pengirim, lalu juga dari Dinas Pendidikan dan Jasa Pengirim mendokumentasikannya sebagai barang hibah. Kalau untuk kasus ini, barang-barangnya sudah diserahkan kemarin dari Bea Cukai ke Sekolah Luar Biasa A Pembina Tingkat Nasional. Tapi untuk kasus ini, PLT Kepala SLBA Pembina Tingkat Nasional akhirnya meminta maaf untuk kegaduhan yang terjadi dan juga adanya tagihan tersebut. Tagihannya akhirnya nggak ada dan barangnya sudah kembali. Ia menyebut kasus ini sebenarnya terjadi karena ketidaktahuan dari pihak mereka, lalu juga dari pihak pengirim soal prosedur barang hibah impor. Juga permohonan maaf dari kami atas ketidaktahuan dan kekurangan wawasan terkait dengan bagaimana prosedur barang hibah importir sehingga menyebabkan miskomunikasi. Permohonan maaf juga atas kegaduhan media ya yang selama ini kita ketahui. Mudah-mudahan kegiatan ini atau dampak dari ini ke depan kami dapat menjalin kerjasama yang baik karena tidak menutup kemungkinan ke depan juga kami akan mendapatkan bantuan-bantuan hibah dari yang peduli mungkin ya kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, Bea Cukai bilang penanganan barang itu selalu dilakukan sesuai SOP, bukan hanya karena saat insiden viral nih kayak 3 insiden tadi. Nah, sebenarnya aturannya gimana sih saudara sampai barang nih kalau ceritanya adalah ada yang masuk jalur hijau yang artinya aman, tapi ada yang masuk jalur merah. Jadi harus dibongkar dan diperiksa bahkan sampai kena saksi. Kita lihat ada 3 syarat yang ditentukan oleh Bea Cukai. Jadi yang pertama ada kecurigaan kalau jumlah dan jenis barang tidak sesuai dokumen dan aturan. Lalu yang kedua adalah soal keterangan barang yang tidak jelas. Dan yang ketiga,
kriteria tertentu yang ditetapkan Kepala Kantor Pabean atau Direktorat Bea Cukai. Ini memang agak abu-abu ya, karena kriteria tertentunya tidak dijelaskan lebih dalam lagi apa sebenarnya kriteria tertentu. Ini juga yang akhirnya beberapa kali sering dikeluhkan oleh masyarakat yang habis bepergian ke luar negeri tiba-tiba kopernya dibongkar, atau yang tiba-tiba kemarin ada cerita juga tas brandnya dirobek karena kesal harus bayar pajak puluhan juta padahal itu barang yang dibawa dari Indonesia. Nah, ini adalah aturan-aturan yang membuat barang tersebut atau barang-barang kiriman ini akhirnya harus diperiksa. Barang ini yang akan memeriksa adalah Bea Cukai. Dokumennya dicek Bea Cukai, lalu Bea Cukai juga akan melihat harga barang, indikatornya berapa secara internasional dengan cara mengakses harga internasional. Lalu ketika ada koreksi atau tidak, itu baru menentukan barang tersebut aman atau ada tambahan bea masuk. Nantinya barang akan ditutup lagi oleh perusahaan jasa titipan atau kalau di sini mungkin terkenalnya adalah perusahaan ekspedisi. Jadi yang berhak membuka dan menutup paket kiriman adalah jasa ekspedisi dan semua harus terekam dengan CCTV. Jadi nanti kalau ada kerusakan seperti tadi kasus mainan, konsumen bisa mengklaim. Kalau Anda tanya lagi, kenapa sih ini aturannya kok kayaknya ribet banget gitu loh Bea Cukai? Nah, karena kalau menurut Bea Cukai, jutaan barang setiap harinya masuk dari luar negeri lewat pintu-pintu masuk, baik itu pelabuhan ataupun bandara, termasuk di dalamnya banyak sekali barang-barang berbahaya dan juga narkotika. Pengecekan yang ketat ini dilakukan untuk mencegah masuknya barang tersebut ke Indonesia dan tentu tujuan jangka panjangnya adalah menekan barang-barang impor. Hasilnya sudah terlihat sampai dengan kalau kami amatin sampai dengan September itu volume barang kiriman itu masih 5 juta per bulan yang sehingga totalnya bisa sampai 50-60 juta per tahun. Tetapi kemudian di bulan Oktober sejak Peraturan Menteri Perdagangan yang membatasi nilai tadi dilakukan, maka nilainya, jumlahnya turun menjadi hanya 1 juta di bulan Oktober. Dan di bulan November efektivitasnya semakin terlihat Peraturan Menteri Perdagangan itu. Bisa tinggal 400.000, 300.000 dan itu konsisten dengan saat ini. Jadi ini dampak positif daripada pengaturan itu teman-teman sekalian. Dan kalau dari nilai devisanya tidak banyak berubah. Jadi kita menghilangkan yang nilai kecil-kecil tadi, yang besar tetap kita fasilitasi. Nilai devisanya nggak banyak berubah. Tetap sekitar saya lihat 50 juta US per bulan, 60 juta US per bulan nilai devisanya. Dan sekarang sekitar 40 juta. Jadi turun banyak jumlahnya, dan tapi kemudian nilai devisanya tidak banyak berubah. Kompas Bisnis masih punya informasi lain, Saudara. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga bahan pokok dan mengklaim harga-harga trennya mulai turun. Hanya gula pasir yang harganya masih tinggi.